sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ida Royani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bungo dari TK Negeri Pertiwi Rantau Pandan. Saya Rima Dejayanti, CDP angkatan 10 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 4 Rantau Pandan. Saya Dinam Triwijaya, CGP angkatan 10 Kabupaten Bungo dari SDN 44 Kala. Salam Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana, Bida? Hari ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik Bu. Oke Bida. Hari ini kan saya sudah mendengar nih, katanya Ibu Ida akan melakukan coaching. Ya. Nah jadi saya sebagai observer hari ini Bida akan melakukan bisa dibilang bukan penilaian siapa sih, untuk mengamati Bu Ida selama coaching. Jadi ada pun bukti penilaiannya nanti Bida. Yang pertama, saya akan melihat bagaimana prinsip coaching apakah telah dilaksanakan oleh Bida atau tidak. Ada pun prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi terhadap si coaching. Kemudian selanjutnya nanti saya juga akan melihat yang namanya kompetensi coaching, apakah ada di dalam proses coaching Bida. Yang pertama nanti kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah selanjutnya saya juga akan melihat apakah dalam proses coaching itu menggunakan alutsista atau tidak, dimana nanti ada tujuan, identitas, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Paham tidak? Paham, bisa Allah paham. Nah, kalau Ibu tidak paham, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, selanjutnya yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, serta selama coaching saya berusaha menggunakan alutsista. Bagus sekali Bida. Nah, selanjutnya dari 3 kompetensi yang Ibu Ida pilih tadi, ya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu akan tonjolkan? Kompetensi yang ingin saya tonjolkan yaitu Bu, pada kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang akan saya kembangkan dari kegiatan coaching ini. Oke, bagus ya Bida. Selanjutnya, indikator pencapaian apa ya yang Ibu gunakan untuk mengembangkan apa yang Ibu harapkan dari coaching nanti? Jadi saya ingin coach itu dapat menyampaikan masalah-masalahnya dengan tidak canggung lagi Ibu, terus mendapatkan ide-ide terbaru dari solusi-solusi yang bisa dicapainya sendiri itu Bu. Jadi coach merasa puas dengan kegiatan coaching ini. Oke, bagus sekali Bida ya. Nah, nanti saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching Bu Ida. Jadi selama proses coaching saya akan mendekat Bida dan melihat proses tersebut ya Bida ya. Baik, oke. Selamat melaksanakan Bida. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Oke, duduk. Apa kabar Pak Bina hari ini Pak Bina? Alhamdulillah, badan keadaan sehat Bu. Cuman di dalam pikiran dan hati ada sedikit gundah gulana, galaunya juga gitu. Nah, kenapa bisa jadi galau Pak Bina? Kalau siang-siang kayak gini kok bisa galau itu loh. Ya, jadi coba ceritakan sedikit kenapa ini bisa galau. Nah, jadi begini Bu. Ya, saya sekarang ini saat ini saya kan pengapu mata pelajaran penjaskes. Kemudian saya juga kemarin mendapatkan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah gitu Ibu. Jadi sejauh ini saya merasakan pada awal-awal saya masih bisa mengikuti semua ya namanya tugas sebagai seorang guru juga, tugas sebagai seorang kepala sekolah dan pimpinan itu juga. Jadi pada awal-awal mulanya saya merasakan enjoy-enjoy aja gitu. Cuman di semakin hari ke semakin ke sini kok banyak sekali tugas-tugas yang akhirnya bertumpuk, sekian banyak yang harus diselesaikan, ini harus ini harus ini. Jadi saya merasa kok makin banyak tugas saya ini. Bagaimana cara saya menyelesaikan? Yang saya harus jadi guru, bentar nanti ada yang saya dituntut untuk menjadi kepala sekolah juga, yang ini di rumah juga. Jadi saya merasa ini badan saya ini merasa harus dibagi dua gitu. Apakah harus seperti itu? Saya merasa seperti itu. Oke, jadi kejadiannya itu Bapak sekarang walaupun sudah jadi guru Penjaskes, Iya. ditambah dengan tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Iya. Selanjutnya awalnya sih enjoy, tapi lama-lama kegiatannya bertumpuk-tumpuk ya Pak ya. Saling kejar-kejaran, harus selesai dengan satu waktu. Iya. Itu seperti itu ya Pak ya. Jadi kira-kira dalam percakapan ini apa tujuan yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan coaching kita ini? Ya, saya ingin dengan percakapan kita ini nantinya Ibu, setidaknya sedikit banyak ya saya nanti mendapat pencerahan, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, juga saya mungkin bisa mendapatkan ide-ide baru atau masukan-masukan baru untuk saya supaya nantinya dalam melaksanakan tugas itu, baik di jadi guru ataupun nantinya jadi kepala sekolah itu bisa maksimal gitu, bisa beriringan gitu. Jadi sama dengan kata pepatah itu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Maunya kayak gitu loh Bu. Oke Pak, jadi tujuannya itu Bapak mau ada solusi dan ide-ide baru dalam melaksanakan tugas, karena tugasnya itu harus diselesaikan dalam satu waktu dan harus berbarengan gitu ya Pak ya. Nah, jadi penyebab masalahnya ini apa Pak? Kok bisa jadi bertumpuk-tumpuk seperti itu gitu nah kegiatannya itu? Jadi begini, ya tadi itu karena dua tanggung jawab yang harus saya selesaikan tadi. Jadi saya terkadang itu merasa kesulitan gitu dalam membagi waktu, kemudian dalam mengerjakan tugas itu. Ya terkadang tugas satu baru mau selesai sudah muncul lagi. Jadi terkadang membaginya itu yang agak sulit begitu Bu. Sementara ya di sekolah itu yang cowok itu cuma tinggal saya sendiri Bu, di sekolah. Jadi terkadang tugas-tugas yang lain pun akhirnya mau tidak mau menyeret saya juga untuk mengerjakan itu gitu. Jadi saya kurang bisa akhirnya untuk membagi waktu gitu, dan menyelesaikan tugas-tugas itu secara bersamaan. Artinya tanggung jawabnya semakin banyak Pak ya, karena sendirian bapak-bapaknya di sekolah tersebut. Oke Pak, dalam menyikapi hal ini, kalau menurut Bapak kondisi sekarang ini, Bapak itu ada di angka berapa? Dari 1 sampai 10, Bapak masuk dalam angka berapa? Kalau menurut saya di saat ini dengan keadaan saya yang sudah sejauh ini, mungkin saya merasa masih di level 5, di angka 5, karena 50-50, semua yang tugas sudah tidak selesai, yang tanggung jawabnya pun semakin bertambah gitu. Oke, jadi merasa di angka 5 ya Pak ya. Jadi melalui percakapan ini Pak, Bapak ingin bisa sampai ke angka berapa Pak? Sejauh ini dengan nantinya dapat solusi, dapat pencerahan dan dapat ide-ide baru nantinya, ya saya berharap saya bisa sampai di angka 8 cukup Pak. 8 ya Pak ya, kejarnya nggak sampai 10 Pak ya, harus 8. Oke, jadi untuk bisa mencapai angka 8 yang Bapak maksudkan tadi itu, apa rencana Bapak untuk bisa mencapai di angka 8 itu? Ya, kalau untuk sejauh ini yang ada dalam rencana
pemikiran saya gitu. Ya, yang pertama saya mungkin akan mencoba mengatur waktu dan menjadwalkan semua tugas-tugas dan kegiatan saya itu supaya ya, nanti saya bisa memilih dan memilah, memprioritaskan mana saja tugas-tugas yang didahulukan dan mana yang masih bisa kita tunda, ataupun itu bisa dengan kolaborasi dengan rekan sejawat juga, mana tugas yang memang bisa yang harus saya kerjakan sendiri dan mana tugas-tugas yang bisa dikerjakan dengan rekan-rekan sejawat. Juga ke depan mungkin saya akan mencoba berkonsultasi juga dengan Pak Korwil kita supaya ke depannya ya tugas-tugas itu tadi bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi tadi kan berkolaborasi dengan teman sejawat, memilih dan memilah tadi ya Pak ya, pekerjaan-pekerjaannya itu. Nah, cara memilih dan memilahnya karena kan Bapak sendirian tuh di sana, apa namanya, jadi bapak-bapak sendiri, karena yang lainnya kan ibu-ibu. Nah, cara memilih dan memilah tugas-tugasnya itu seperti apa yang Bapak inginkan? Ya begini, kalau dalam hal itu Bu, jadi saya akan membaginya manakah tugas saya sebagai seorang guru mata pelajaran PNJAS tadi, mana tugas saya sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah tadi. Jadi akan saya pilihkan atau saya bagi-bagikan. Jadi bila mana tugas yang sebagai seorang guru PNJAS tadi yang bisa dengan rekan sejawat, mungkin dengan guru kelasnya, bila mana saya ada tugas dari kepala sekolah, bisa saya memberikan kepada guru kelasnya, tolong pegang dulu jam PNJAS di saat saya mengerjakan tugas sebagai kepala sekolah kan begitu. Begitu juga di saat tugas kepala sekolah ada tugas yang bila mana saya pun di sekolah ada tugas dengan mengajar itu tadi, bisa dengan guru atau rekan-rekan lain bisa mengerjakan terlebih dahulu yang tidak urgent, tidak memang harus seorang kepala sekolah yang mengerjakan gitu kan. Jadi dengan rencana-rencana Bapak tadi itu Bapak membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa tercapai yang di poin 8 tadi, nilai 8 tadi? Kalau sejauh ini yang saya pikirkan bisa seminggu ini bisa saya kejar target gitu, biar bisa mendapatkan nilai 8. Syukur-syukur bisa lebih tadi Pak. Mantap, Pak. Tetap semangat gitu ya Pak ya, karena mau mengejar yang dari awalnya pinginnya 8, rupanya masih ada angan-angan untuk sampai 10. Iya. Ya. Jadi komitmen seperti apa agar rencana Bapak itu bisa berjalan dengan baik? Ya, komitmen saya akan melakukannya perkembangan ini ya saya lakukan secara berkala gitu. Dengan yang pertama kita bagi-bagi tadi, dengan kita pilih manakah tugas sebagai seorang guru, mana tugas sebagai seorang kepala sekolah, mana tugas-tugas yang harus diselesaikan, seperti itu. Ya, jadi saya berkomitmen untuk bisa terus melakukan perubahan itu tadi, dan juga saya akan selalu minta umpan balik Bu dari rekan-rekan itu. Terkadang kan sebagai seorang pimpinan merasa sudah saya pimpinan, saya tidak merasa butuhkan umpan balik dari rekan, mana tahu nanti kan, oh Pak, ini sebenarnya tugas kepala sekolah harusnya Pak, karena nanti kalau ada umpan balik saya bisa lebih mengembangkan potensi saya itu tadi. Wah ya, baik sekali Pak. Bapak masih bisa membutuhkan umpan balik ya dari teman-teman sejawat. Nah, selain dari teman-teman sejawat, adakah dukungan yang Bapak butuhkan untuk bisa berkomitmen seperti yang Bapak rencanakan tadi? Ya, dukungan yang ya sebagai saya guru kepala sekolah, mungkin dukungan dari pimpinan saya, ya selaku pimpinan saya di atas saya berarti seorang pengawas dan koordinator wilayah gitu. Ini saya akan meminta dukungan dari beliau, mungkin dari ya tidak secara material kan, jadi moral. Jadi mungkin ada juga masukan-masukan dari Bapak itu untuk bisa saya supaya bisa tetap komitmen, bisa mengerjakan tugas tadi gitu. Baik Pak, jadi memang dari semuanya itu Bapak membutuhkan dukungan
tidak hanya dari teman sejawat, tapi tetap butuh dukungan dari atasan Bapak, yaitu Komil ya, Komil 2 atau Pandan ya Pak ya. Iya gitu. Nah, setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan bincang-bincang ini? Ya, saya merasa akhirnya sekarang itu yang tadi saya bilang nilainya 5, sekarang setidaknya saya sudah 6. sudah naik sedikit gitu Bu. Dalam waktu sebentar sudah naik level 6. Wah, hebat Bapak. Levelnya sudah merasa ya, karena tadi Bu, saya sudah merasa plong, akhirnya saya mendapat pencerahan. Oh iya, selama ini saya tidak melakukan kurang kolaborasi, saya kurang memilah-milah waktunya gitu. Sejauh ini alhamdulillah saya sudah merasa plong gitu. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak komitmenkan itu bisa Bapak jalankan dan diimplementasikan di sekolah Bapak. Bapak bisa mengerjakan tugas sebagai guru penjas dan kepala sekolah dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak. Semoga Bapak sukses selalu ya Pak ya. Amin. Jadi saya menunggu ini angka 8 atau 9 dari Bapak. Tolong kabarin kalau sudah mencapai merasakan angka 9 tadi. Itu saya selalu menanti kabar dari Bapak. Oke Pak ya. Terima kasih Bu. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Sukses selalu Pak ya. Oke Wida. Jadi setelah saya lihat proses coachingnya tadi, ya, apa tadi? Setelah melakukan coaching dengan si coaching, Saya merasakan sedikit perbedaan dan sedikit berbahagia karena si coach tadi merasa bahwa walaupun percakapannya hanya sebentar, tapi sudah dia naik level gitu Bu. Jadi saya merasa puas lah Bu gitu dengan proses coaching tadi. oke bagus sekali. Ya. Nah sekarang saya akan mengajukan beberapa apa yang sudah dilakukan, ya, yang menjadi indikator tercapaian salah coaching tadi ya. Iya. Saya merasa saya sudah menjadi mitra dengan teman coach saya tadi, yang artinya saya sejajar dengan beliau. Saya tidak merasa saya lebih tinggi dari beliau. Nah, artinya terus saya juga bisa memaksimalkan potensi si coach tadi, bisa menemukan solusi-solusi coach itu tadi, sudah bisa menemukannya sendiri. Selanjutnya juga saya juga merasa saya sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu. Oke bagus sekali ya. Jadi semua prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching ibu sudah merasa sudah melakukan itu ya beda ya? Iya, saya sudah merasa melakukan itu. Nah, jadi saya sebagai pengamat di bidang, saya sudah melihat bagaimana proses coaching yang dilakukan Bu Ida. Itu saya merasa apa yang Ibu Ida katakan tadi itu sudah benar. Jadi dalam proses coaching Ibu Ida tadi sudah nampak yang namanya prinsip coaching. Jadi yang pertama kemitraan tadi. Nah, Ibu sudah menganggap si coaching itu mitra. Jadi tidak ada yang tidak dibedakan antara satu dan lain. Jadi tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih pintar dan sebagainya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menunjukkan proses kreatif terhadap si coaching tadi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tidak ajukan kepada si coaching tadi, sehingga mampu memaksimalkan si coaching tadi untuk mencari solusi dari teman-temannya. Selanjutnya juga Ibu juga sudah menerapkan yang namanya kompetensi coaching tadi. Ibu sudah benar-benar nih bersedia mendengarkan secara aktif, kemudian Ibu sudah melakukan kehadiran penuh tadi saya lihat, dan Ibu juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga si coach itu nyaman untuk mengeluarkan
keluarkan ide-idenya sehingga solusinya tadi terjawab. Ibu. Bagus sekali sudah. Nah selanjutnya dari coaching tadi, kemudian apa kompetensi yang perlu Ibu kembangkan lagi selanjutnya? Ya Bu, saya itu perlu mengembangkan kompetensi sebenarnya itu dari pertanyaan berbobot tadi Bu. Saya rasa saya kurang maksimal dan saya juga tidak menggunakan teknik stop. Oke. Jadi saya merasa terburu-buru tadi itu dalam mengajukan pertanyaan. Harusnya kan kalau saya menggunakan teknik stop, teman si coach ini tadi bisa apa namanya tuh istirahat sejenak dari pertanyaan-pertanyaan saya. Saya mungkin merasa langsung saja jus gitu. Jadi terasa terburu-buru ya. Karena kalau menggunakan teknik stop tadi kan agak santai, agak slow gitu. Jadi saya merasa belum terlalu maksimal menggunakan teknik stop tadi. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin itu saja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.